Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali ya di pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga anak soleh-soleha di rumah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pagi ini. Baik, anak soleh-soleha, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, marilah sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ayo anak soleh-soleha, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, maka sekarang kita mulai ya pembelajaran kita pagi ini. Pagi ini kita masih belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fokus muatan pelajaran kita pagi ini yaitu bahasa Indonesia. Jadi anak soleh-soleha, mulai pagi ini setelah kita masuk di subtema 2, kita akan belajar itu permuatan pelajaran. Jadi bukan per pembelajaran lagi, akan tetapi kita belajar permuatan pelajaran ya anak soleh-soleha. Jadi pagi ini muatan pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari di subtema 2 yaitu bahasa Indonesia. Anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita itu di pagi ini yaitu yang pertama, melalui media daring, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 2. Dengan melakukan wawancara orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. 3. Melalui media daring, siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang keempat, melalui media daring, siswa dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Jadi anak soleh-soleha, itulah tujuan pembelajaran kita pagi ini. Bacalah teks berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak soleh-soleha, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak soleh-soleha bisa membaca teks yang ada dalam PowerPoint yang Ustazah tampilkan ini, bisa dilihat di buku siswanya yang ada di rumah, halaman 51. Gambar ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan manusia mulai dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Ayo mengamati. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, mulai dari Udin masih bayi, kemudian anak-anak, dan mulai anak-anak yang belum bisa berjalan, masih merangkak, kemudian diajar oleh ibunya untuk berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, jawabannya itu, saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan bisa merangkak. Ustazah ulangi, semakin lama kita bertumbuh, maka kita akan bisa berjalan. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Waktu Udin masih bayi, makanannya itu minum susu saja. Tapi pada saat mulai besar, Udin mulai mengkonsumsi makanan. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya itu, waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu misalnya susu sapi dan susu kambing. Sayur-sayuran itu misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Itulah makanan-makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Anak soleh-soleha bisa membacanya di buku di rumah, pada buku siswanya halaman 70. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan menyehatkan dan bergizi. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, anak soleh-soleha, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayuran-sayuran dan buah-buahan.
Anak soleh-soleha bisa membacanya di halaman 71. Nah, anak soleh-soleha selanjutnya ayo mengamati makanan mengandung mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Amatilah gambar makanan berikut ini. Beri tanda pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Jadi anak soleh-soleha bisa menjawab 4 soal ini ya. Tuliskan alasan-alasannya. Nah, buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Selanjutnya, alasannya itu permen sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Kemudian es krim, alasannya itu es krim sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Ada pada halaman 72. Kemukakan alasan-alasan berikut ini ya, anak soleh-soleha. Nah, coklat sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Alasannya, susu sebaiknya Ustazah ulangi, susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Alasannya, lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Siti adalah anak yang selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kaki. Setelah itu menyikat gigi supaya bersih. Siti memakai baju tidur. Siti tidur selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Nah, anak soleh-soleha, itulah pembelajaran kita pagi ini ya. Sekarang kita masuk di pemberian tugas. Tugas anak soleh-soleha pagi ini yaitu lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi pertumbuhanmu dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Carilah informasi tentang
1. Berat badanmu saat lahir. 2. Tinggi badanmu saat lahir. 3. Kemampuan merangkak. 4. Kemampuan berjalan. 5. Kemampuan bicara. Nah, gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menuliskan cerita tentang perkembangbiakan diri. Anak soleh-solehah, itu ya materi dan tugas kita pagi ini. Semoga anak soleh-solehah bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan pagi ini. Tetap semangat ya dalam mengerjakan tugasnya pagi ini. Semoga anak soleh-solehah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Anak soleh-solehah, itulah pembelajaran kita pagi ini. Semoga dapat bermanfaat. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.